Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinia Maratus Solihah, NIM T 20194129 dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber makanan. Yang pertama, sumber makanan yang berasal dari sayuran hijau. Sayuran hijau ini memang menempati urutan pertama karena memiliki nutrisi penting, yaitu seperti serat, vitamin A, vitamin C, vitamin K, magnesium, kalsium, zat besi, folat, dan kalium yang sangat baik untuk kesehatan tubuh. Selain itu juga melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Contoh sayuran hijau yang beragam mulai dari sawi hijau, brokoli, kangkung, selada hingga bayam. Dan yang kedua ada sumber makanan yang berasal dari buah-buahan. Yang pertama itu ada buah apel yang banyak mengandung serat, vitamin C dan antioksidan. Yang kedua jeruk yang banyak mengandung vitamin C. Yang ketiga ini ada pisang yang mengandung kalium. Yang keempat ada alpukat yang mengandung lemak sehat, kalium dan vitamin C. Dan yang terakhir ini beri-berian seperti blueberry dan strawberry, rendah kalori namun kaya akan antioksidan dan serat. Dan yang ketiga ini sumber makanan yang berasal dari daging dan telur. Daging dan telur ini merupakan salah satu makanan sehat yang kaya nutrisi, terlebih lagi daging sapi tanpa lemak. Daging jenis mengandung protein dan zat besi paling tinggi dibandingkan dengan daging jenis lainnya, karena telur juga termasuk dalam makanan sehat. Selain tinggi protein, telur juga mengandung nutrisi lengkap seperti mulai dari vitamin, mineral, lemak tak jenuh hingga zat antioksidan. Dan yang keempat ini ada sumber makanan yang berasal dari kacang-kacangan dan biji-bijian. Contoh makanan yang berasal dari kacang-kacangan yaitu ada kacang tanah, kacang mete, kacang almond, chia seed, biji labu, dan wijen. Dan selanjutnya ada makanan yang berasal dari ikan dan makanan laut lainnya. Makanan laut merupakan pilihan makanan yang sehat, kaya akan asam lemak, omega 3 dan yodium. Peneliti menunjukkan bahwa orang yang sering makan ikan laut cenderung lebih panjang umur dan memiliki risiko lebih rendah terhadap banyak penyakit, termasuk seperti penyakit jantung. Dan selanjutnya ada makanan yang bersumber dari susu. Susu banyak mengandung vitamin, mineral, protein hewani yang berkualitas, dan lemak sehat. Selain itu, susu merupakan salah satu sumber kalsium terbaik. Untuk memperoleh nutrisi pada susu, dapat mengonsumsi secara langsung atau mengonsumsi produk olahan seperti keju dan yogurt. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang zat gizi yang terkandung dalam makanan. Yang pertama ada karbohidrat. Karbohidrat ini merupakan salah satu sumber energi, juga merupakan sumber yang paling murah. Glukosa merupakan sumber energi utama bagi jaringan saraf dan paru-paru. Berikut fungsi karbohidrat. Yang pertama sebagai sumber energi utama, yang kedua sebagai bahan pembentuk senyawa lain, yang ketiga sebagai komponen penyusun gen yang amat penting dalam pewarisan sifat, dan yang keempat sebagai senyawa yang membantu proses berlangsungnya air besar. Yang kedua ada lemak. Lemak merupakan sumber energi yang dapat menyediakan energi sekitar 2,2 kali lebih banyak daripada yang diberikan oleh karbohidrat dan protein. Fungsi lemak itu antara lain sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K, sebagai pelindung alat-alat tubuh yang vital, sebagai penghasil energi tertinggi, sebagai salah satu penyusun bahan membran sel, sebagai salah satu bahan penyusun hormon, serta sebagai salah satu penyusun garam empedu, asam folat atau yang ada di dalam hati, dan hormon seks. Yang ketiga ini protein. Protein merupakan zat gizi yang penting dalam tubuh karena protein berfungsi sebagai zat pembangun dalam tubuh dan zat pengatur di dalam tubuh. Selain itu, protein juga berfungsi membentuk jaringan baru atau misalnya membentuk janin atau jaringan baru pada proses pertumbuhan anak, serta memelihara jaringan yang telah ada. Fungsi utama protein itu ada yang berguna bagi pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan, yang kedua pembentuk senyawa dan tubuh yang esensial, yang ketiga ada regulasi dan keseimbangan air, yang keempat ada mempertahankan netralisasi tubuh, yang kelima ada membentuk antibodi, yang keenam ada transport zat gizi, dan yang keempat ini vitamin. Vitamin adalah zat organik sebagai pelengkap makanan yang diperlukan tubuh untuk memperlancarkan metabolisme tubuh dan tidak berfungsi menghasilkan energi. Contohnya di sini ada vitamin A, vitamin D, vitamin E,
dan vitamin K. Ada juga vitamin B kompleks. Terus dan vitamin C. Selanjutnya garam dan mineral. Garam dan mineral ini memiliki peran penting karena berdasarkan jumlah dibutuhkan oleh tubuh, garam mineral dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu makroelemen dan mikroelemen. Makroelemen adalah unsur yang diperlukan tubuh dalam jumlah yang banyak, misalnya natrium, kalsium, fosfor, magnesium, klorin, belerang, fluorin, dan iodium. Mikroelemen adalah unsur-unsur yang diperlukan tubuh dalam jumlah sedikit, misalnya itu seperti mangan, kromium, kobalt, dan zinc. Selanjutnya ada air. Air tergolong sebagai makanan karena air diperlukan sebagai bahan pelarut dalam metabolisme tubuh. Air tidak menghasilkan energi, tetapi kandungan air dalam tubuh manusia sekitar 60-65% berat tubuh. Di dalam jaringan tubuh, air digunakan untuk melarutkan senyawa-senyawa lainnya. Yang kedua, untuk mengangkut zat-zat dan sel-sel atau jaringan-jaringan ke jaringan lainnya. Terus yang ketiga ini menjaga stabilitas suhu tubuh. Air yang diperlukan tubuh diperoleh langsung dari air minum dan secara tidak langsung diperoleh dari bahan makanan seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Jumlah air yang dibutuhkan tergantung pada berat badan dan aktivitas yang tiap hari dikerjakan. Di sini saya akan memaparkan tentang fungsi makanan bagi tubuh. Yang pertama, fungsi sayuran bagi tubuh. Ada beberapa fungsi sayuran bagi tubuh. Di antaranya yaitu mencegah dan mengurangi stres berlebih, memperlancar BAB, memperkuat tulang, mencegah penyakit jantung dan kanker, mempertahankan berat badan seimbang, dan menjaga kesehatan mata. Yang kedua yaitu fungsi buah-buahan bagi tubuh. Ada beberapa fungsi buah-buahan bagi tubuh. Di antaranya yaitu membantu tubuh tetap terhidrasi, antioksidan untuk atasi radikal bebas, meningkatkan energi, meningkatkan kekuatan otak, kaya akan serat yang dapat memperlancar buang air besar. Yang ketiga yaitu manfaat daging. Ada beberapa manfaat daging bagi tubuh. Di antaranya yaitu mempertahankan massa atau kekuatan otot, menambah energi untuk olahraga, mencegah anemia, dan dapat membantu kesehatan jantung dan kanker. Yang keempat yaitu manfaat telur bagi tubuh. Ada beberapa manfaat telur bagi tubuh. Di antaranya yaitu baik untuk kesehatan mata, baik untuk kesehatan saraf dan otak, menurunkan kanker trigliserida dalam darah, dan membantu menurunkan berat badan, sehingga dapat membantu kita untuk program diet. Yang kelima yaitu manfaat kacang-kacangan. Ada beberapa manfaat kacang-kacangan bagi tubuh. Di antaranya yaitu kaya akan serat, membuat kita cepat kenyang, mencegah kanker, dan baik untuk kehamilan. Yang keenam yaitu manfaat ikan laut bagi tubuh. Ada beberapa manfaat ikan laut bagi tubuh. Di antaranya yaitu baik untuk pertumbuhan, mencegah asma pada anak dan orang lanjut usia, mengatasi depresi, dan dapat menurunkan kolesterol. Yang ketujuh yaitu manfaat susu bagi tubuh. Di antaranya itu untuk kesehatan tulang, kesehatan kulit, menjaga berat badan tubuh, dan mencegah stres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernanda Cindy Wahyuningrum, NIM T 2019-4121. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam vitamin pada makanan. Vitamin yang pertama adalah vitamin A. Vitamin A merupakan salah satu zat gizi mikro yang mempunyai manfaat yang sangat penting bagi tubuh manusia, terutama dalam penglihatan manusia. Vitamin A merupakan vitamin yang larut dalam lemak. Secara umum, vitamin A merupakan nama generik yang menyatakan semua retinoid dan prekursor atau provitamin A atau karotenoid yang punya aktivitas biologik sebagai retinol. Makanan-makanan yang mengandung vitamin A seperti wortel, kentang, bayam, pepaya, telur, minyak ikan kol. Fungsi vitamin A yang pertama berfungsi dalam penglihatan normal pada cahaya remang. Dalam mata, retinol, bentuk vitamin A yang didapat dari darah, dioksidasi menjadi retinal. Retinal kemudian mengikat protein opsin dalam membentuk pigmen visual merah ungu atau visual
purple atau rhodopsin. Rhodopsin ada di dalam sel khusus dalam retina mata yang dinamakan rod. Bila mata mengenai retina, pigmen visual merah ungu ini berubah menjadi kuning dan retinal dipisahkan dari opsin. Yang kedua, berfungsi sebagai diferensiasi sel. Diferensiasi sel terjadi bila sel-sel tubuh mengalami perubahan dalam sifat atau fungsi semulanya. Yang ketiga, fungsi kekebalan. Vitamin A berpengaruh terhadap fungsi kekebalan tubuh pada manusia di mana mekanismenya belum diketahui secara pasti. Yang keempat, pertumbuhan dan perkembangan. Vitamin A berpengaruh terhadap sintesis protein, yaitu terhadap pertumbuhan sel. Yang kelima, reproduksi. Vitamin A dalam bentuk retinol dan retinal berperan dalam reproduksi pada tikus, yaitu pembentukan sperma dan sel telur, serta perkembangan janin dalam kandungan. Yang keenam, pencegahan kanker dan penyakit jantung. Kemampuan retinoid mempengaruhi perkembangan sel epitel dan kemampuan meningkatkan aktivitas sistem kekebalan diduga berpengaruh dalam pencegahan kanker, terutama kanker kulit, tenggorokan, paru-paru, payudara, dan kantung kemih. Yang kedua, vitamin B. Vitamin B merupakan nutrisi yang esensial, termasuk di dalamnya adalah tiamin, riboflavin, niacin, vitamin B6, asam folat, vitamin B12, biotin, dan asam pantotenat. Vitamin B adalah vitamin yang mudah larut dalam air. Macam-macam vitamin. Yang pertama, vitamin B1 atau dikenal dengan sebutan tiamin yang mempunyai fungsi untuk menjaga kesehatan kulit serta mengubah karbohidrat menjadi energi untuk aktivitas sehari-hari. Makanan yang mengandung vitamin B1 seperti kacang-kacangan, daging, susu, gandum. Yang kedua, vitamin B2 atau dikenal dengan sebutan riboflavin, mempunyai peranan dalam regenerasi energi bagi tubuh lewat proses respirasi. Makanan yang mengandung vitamin B2 seperti sayur-sayuran, kacang kedelai, susu. Yang ketiga, vitamin B3. Vitamin B3 atau niacin berperan dalam proses metabolisme protein, lemak, serta karbohidrat menjadi energi tubuh. Makanan yang mengandung vitamin B3 seperti daging unggas, hati, ginjal. Yang keempat, vitamin B5 atau yang dikenal dengan asam pantotenat. Berperan sebagai metabolisme seperti dalam reaksi pemecahan, nutrisi, makanan, terutama lemak. Makanan yang mengandung vitamin B5 seperti kacang hijau, sayuran hijau. Yang kelima, vitamin B6 atau yang biasa disebut dengan piridoksin, berperan dalam proses metabolisme tubuh, terutama dalam proses pemecahan lemak. Yang mengandung vitamin B6 contohnya seperti beras, jagung, kacang-kacangan, daging. Yang keenam, vitamin B7 atau dikenal dengan biotin, memiliki peran penting dalam memecah lemak dan karbohidrat menjadi asam lemak dan glukosa untuk dijadikan tenaga bagi tubuh. Makanan yang mengandung B7 seperti pisang, salmon, wortel. Yang ketujuh, vitamin B9. Vitamin B9 atau disebut dengan asam folat berperan dalam proses pembentukan sel darah merah. Yang makanan yang mengandung vitamin B9 seperti bayam, hati ayam, sereal, kacang-kacangan. Yang kedelapan, vitamin B12, biasa disebut dengan sinokobalamin, berperan dalam pemeliharaan kesehatan sel saraf, pembentukan molekul DNA serta RNA, pembentukan platelet darah. Vitamin B12 biasanya terdapat pada telur, hati, daging. Fungsi dari vitamin B. Fungsi untuk vitamin B1 yaitu menjaga kesehatan kulit serta turut membantu mengubah karbohidrat menjadi energi yang diperlukan. Fungsi vitamin B2 untuk regenerasi energi bagi tubuh lewat proses respirasi. Fungsi vitamin B3 yaitu untuk proses metabolisme protein, lemak, serta karbohidrat menjadi energi tubuh. Fungsi vitamin B5 yaitu untuk berbagai jenis metabolisme seperti dalam reaksi pemecahan nutrisi makanan, terutama lemak. Fungsi vitamin B6 yaitu proses metabolisme tubuh terutama dalam proses pemecahan lemak. Fungsi vitamin B7 yaitu untuk memecah lemak dan karbohidrat menjadi asam lemak dan glukosa. Fungsi vitamin B9 yaitu untuk proses pembentukan sel darah merah. Fungsi vitamin B12 yaitu untuk pemeliharaan kesehatan sel saraf.
pembentukan molekul DNA dan RNA, serta pembentukan platelet darah. Yang ketiga, vitamin C. Vitamin C adalah salah satu jenis vitamin yang larut dalam air dan memiliki peran penting dalam menangkal berbagai penyakit. Vitamin C dikenal dengan nama kimia dari bentuk utamanya yaitu asam aksorbat. Makanan yang mengandung vitamin C seperti jeruk, pepaya, jambu biji, stroberi, brokoli, cabai merah. Fungsi dari vitamin C yang pertama mencegah penyakit dan melawan sel kanker. Vitamin C menjadi antioksidan yang berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh manusia. Yang kedua, menurunkan resiko serangan jantung. Dengan mengkonsumsi vitamin C secara rutin, maka akan meningkatkan kadarnya dalam tubuh dan terus menjadi stabil dan mengurangi kekebalan pada pembuluh darah, arteri pada jantung. Yang ketiga, menjaga kesehatan mata. Vitamin C juga berperan penting untuk menjaga kesehatan mata, seperti mencegah penyakit mata katarak, rabun, serta tumor mata. Yang keempat, memperbaiki jaringan sel kulit. Untuk menjaga kesehatan kulit, zat antioksidan pada vitamin C ini sangat berfungsi sebagai penangkal radikal bebas. Yang kelima, mencegah penuaan dini. Vitamin C akan membantu tubuh untuk memproduksi kolagen yang merupakan protein yang dibutuhkan untuk membantu mencegah keriput, proses penyembuhan luka, menjaga keremajaan kulit. Yang keempat adalah vitamin D. Vitamin D adalah vitamin yang tergolong ke dalam golongan vitamin yang mudah larut di dalam lemak. Vitamin D disebut juga sebagai vitamin matahari karena vitamin ini dihasilkan dari proses konversi kolesterol menjadi kolesterol saat kulit terpapar sinar matahari. Makanan yang mengandung vitamin D seperti kuning telur, jamur, ikan tuna, salmon. Fungsi dari vitamin D yang pertama, merawat tulang dan gigi. Vitamin D membantu tubuh dalam menyerap kalsium, yang mana kalsium adalah mineral penting yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang kedua, mengontrol gula darah. Vitamin D juga memiliki fungsi untuk mengontrol kadar gula darah di dalam tubuh. Yang ketiga, mengatasi tekanan darah tinggi atau hipertensi. Vitamin D diklaim efektif dapat menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik pada yang terkena hipertensi. Yang keempat, menjaga kesehatan ibu hamil. Selama menjalani masa kehamilan, ibu hamil akan mengalami diferensiasi kalsium. Oleh karena itu, sebagian besar kalsium akan diserap oleh janin dan janin yang tengah dikandungnya. Oleh karena itu, pentingnya ibu hamil untuk senantiasa meningkatkan asupan vitamin D bagi tubuh. Yang kelima, vitamin E. Vitamin E adalah vitamin yang berperan penting dalam fungsi organ dalam tubuh. Vitamin E ini larut dalam lemak. Vitamin E mengandung antioksidan yang berfungsi untuk membantu memproses sel darah yang rusak. Makanan yang mengandung vitamin E seperti sayuran hijau, kacang-kacangan, biji-bijian, buah-buahan. Fungsi dari vitamin E yang pertama, meningkatkan daya tahan tubuh, membantu mengatasi stres, meningkatkan kesuburan. Yang kedua, berperan sangat penting bagi kesehatan kulit. Yang ketiga, vitamin E memiliki antioksidan yang terlibat dalam banyak proses tubuh dan beroperasi sebagai antioksidan alami yang membantu melindungi struktur sel. Yang keempat, melindungi sel darah merah yang mengangkut oksigen ke seluruh jaringan tubuh dari kerusakan. Yang keenam adalah vitamin K. Vitamin K adalah nama generik untuk beberapa bahan yang diperlukan dalam pembekuan darah yang normal. Jadi, vitamin K ini berfungsi untuk proses pembekuan darah. Makanan yang mengandung vitamin K seperti kubis, minyak nabati, hati ayam, wortel, bayam. Fungsi dari vitamin K yaitu yang pertama, membantu proses pembekuan darah. Manfaat vitamin K yang tak kalah penting dari menjaga kesehatan tulang adalah peranan dalam proses pembekuan darah. Yang kedua, mencegah kanker prostat dan kanker paru-paru. Selain untuk aliran darah, vitamin K juga bermanfaat untuk mencegah kanker, terutama kanker prostat dan paru-paru. Yang ketiga, memperlancar aliran darah dan mencegah arteriosklerosis.
Peran vitamin K sangat vital dalam mengatur agar kalsium tidak menetap di pembuluh darah dan agar tidak terkena penyakit arteriosklerosis, yaitu penebalan dan penyempitan pembuluh darah. Yang keempat, menjaga kesehatan jantung. Penyakit jantung umumnya disebabkan oleh aliran darah yang tidak lancar, terutama pada pembuluh darah di sekitar jantung. Oleh sebab itu, vitamin K memegang peran penting dalam membawa kalsium agar tidak menumpuk di pembuluh darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kormila Trianingsih, NIM T 2019-4120. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang menjelaskan akibat yang ditimbulkan dari kekurangan zat gizi. Sebelum kita membahas kekurangan gizi, kita bahas dulu apa sih pengertian gizi tersebut. Gizi adalah hal yang berperan penting dalam menjaga fungsi tubuh ketika Anda mengkonsumsi makanan yang sehat dan seimbang. Nutrisi yang dibutuhkan tubuh menjadi cukup dan terpenuhi. Terus, saya akan menjelaskan tanda-tanda kekurangan gizi saat tubuh kekurangan gizi. Ada beberapa tanda yang dapat muncul, yaitu yang pertama, penurunan berat badan. Yang kedua, mudah lelah, konsentrasi menurun. Yang ketiga, gusi dan mulut sering luka atau nyeri. Yang keempat, kulit dan rambut kering. Yang kelima, jaringan lemak dan otot di dalam tubuh berkurang. Yang keenam, pipi dan mata cekung. Yang ketujuh, pembekakan di bagian tubuh tertentu seperti di perut, wajah atau kaki. Yang kedelapan, mudah terkena infeksi karena melemahnya sistem kekebalan tubuh. Yang kesembilan, proses penyembuhan luka menjadi lambat. Yang kesepuluh, mudah kedinginan. Yang ke-11, perubahan mood atau suasana hati. Yang ke-12, kehilangan selera makan. Dan yang terakhir, yang ke-13, mudah terjatuh karena melemah. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan penyebab tubuh kekurangan gizi. Penyebabnya adalah tidak menjalani pola makan yang sehat. Selain itu, kekurangan gizi bisa juga disebabkan oleh kondisi kesehatan yang membuat tubuh tidak bisa menyerap nutrisi dan makanan dengan baik atau membuat kita tidak nafsu makan. Ada juga beberapa hal lain yang menyebabkan tubuh kekurangan gizi, yaitu menjalani diet terlalu ketat karena bisa membuat kita kekurangan kalori dan berbagai nutrisi penting. Yang kedua, mengalami gangguan makan seperti anoreksia nervosa dan bulimia. Yang ketiga, menderita penyakit yang membuat nafsu makan terganggu seperti penyakit hati, HIV, AIDS, dan kanker. Yang keempat, memiliki kondisi yang membuat tubuh sulit mencerna atau menyerap nutrisi, misalnya penyakit radang, usus, dan cacingan. Yang kelima, menderita disfagia atau kesulitan untuk menelan. Yang keenam, menderita gangguan kesehatan mental seperti depresi dan skizofrenia. Yang ketujuh, mengonsumsi minuman beralkohol dalam jumlah banyak dan terlalu sering karena dapat mengganggu proses pencernaan dan penyerapan nutrisi pada tubuh. Yang kedelapan, menjalani pengobatan yang dapat menurunkan nafsu makan seperti kemoterapi, konsumsi obat tekanan darah atau obat tiroid. Dan yang terakhir, yang kesembilan, masalah ekonomi, kurangnya pengetahuan mengenai nutrisi atau tinggal di daerah yang kekurangan makanan. Jika tubuhmu sudah tampak sangat kurus, ada baiknya kamu mencoba cara menggemukkan badan atau menambah berat badan dengan memperbaiki pola makan atau mendapat suplemen ke dokter. Cukup sekian penjelasan saya tentang akibat yang ditimbulkan dari kekurangan gizi. Mohon maaf ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.